pelaksana Bidang Pengkajian Umum Demikian Bapak Nasir, yang kami hormati Ketua DPC Kecamatan Bangil, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Cendekia Cabang Bangil, dan yang kami hormati seluruh warga yang ada di Kecamatan Bangil. Pertama-tama marilah kita ucap syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya, syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Mukhtar Mufti Syekh Tarwo Al-Mujaba yang telah membimbing kita di ajaran Thariqah Siddiqiyah. Yang keempat kalinya, syukur alhamdulillahirobbilalamin atas berkat rahmat Allah kita bisa melaksanakan atau menghadiri acara silaturahmi atau halal bihalal sekaligus rutinan tiap malam minggu yang ada di Kecamatan Bangil. Pertama-tama saya mengucapkan selaku Ketua DPD sekaligus Koordinator Fosbos Kabupaten Pasuruan mengucapkan menyampaikan hal-hal terkait program-program yang akan kita laksanakan. Kalau dari OSIS sendiri mungkin kita mengikuti dulu program-program beberapa dari mengikuti dari YPS maupun Dibra, karena kegiatan kita sangat padat sekali. Untuk ORSID nanti mungkin setelah acara kita di Dibra maupun YPS mungkin agenda kita melaksanakan diklat lagi atau apa itu Pak, bimbingan LP3 S itu PDO itu. Harapan saya atau himbauan kepada pengurus DPC yang ada di Bangil, bila mana ada kegiatan atau agenda pada waktu Minggu Kliwon untuk menghadirkan atau mau menghadirkan pada waktu acara di Jamiatul Mudzakirin yang ada di Wonorejo. Karena apa? Acara di situ itu bukan sekedar kita itu untuk mensyukuri nikmat kelahiran tersebut, karena di situ itu kita ada beberapa agenda kegiatan atau laporan tiap-tiap organisasi sekaligus tanya jawab atau semacam musyawarah di situ. Nanti dari acara tersebut nanti bisa disampaikan di tiap-tiap DPC. Saya berharap untuk pengurus yang ada di tingkat kecamatan, terutama di Kecamatan Bangil itu, saya memang mengetahui betul karena kondisi memang kondisional. Paling tidak kalau mari dari ketuanya memang tidak bisa menghadiri, mendelegasikan wakil atau siapa saja untuk bisa hadir dalam acara Minggu Kliwonan. Itu saya berharap, karena banyak program-program yang disampaikan pada waktu itu, biar nanti program dari DPD itu menyebarnya atau biar cepat gitu loh Pak. Itu saya berharap. Terkait program-program itu mungkin saya tidak bisa menyampaikan karena di sini ada perwakilan dari YPS maupun Dibra untuk terkait program-program yang akan kita laksanakan. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya selaku DPD Kabupaten Pasuruan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui dalam penyampaian saya memang kurang Pak. Saya memang bukan orang organisasi, memang
Saya ini prajurit Pak. Jadi saya harus banyak-banyak belajar dari panjenengan sedoyo. Itu aja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Ketua Kepala Pelaksana Dilal Berkat Allah perwakilan daerah Pasuruan pada Bapak Nasar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah mukotina tumut Bapak Ketua mau, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rencana program-program dari Tiga. Yang pertama yaitu terkait untuk sementara ini yaitu rumah layak ini. Alhamdulillah Kabupaten Kecamatan Bangil wis ora akeh rupane. Ono nih sore gompol malah kuwi dhewe dadi ketua Kibrai bisa. Wis ora juga rongan saat ini. Alhamdulillah. Satu rencana yang cukup signifikan yaitu terkait masalah rencana pembangunan rumah layak huni. Yang pertama kami telah mengadakan rapat yaitu memutuskan ada 3 calon rumah layak huni. Yang pertama itu di Titing, yang kedua itu di Titing Sukorejo, yang kedua di Grati, yang ketiga ada di Kojengkret. Dengan rencana dari DPD bahwasanya anggaran yang akan dikeluarkan cuma 1 unit rumah. 1 unit rumah dengan anggaran 70 juta. Dan alhamdulillah kami mempunyai rencana bahwasanya ada sistem yang kami jalankan, yang biasanya kita jalankan di proyek, bahwasanya ada beberapa kesiapan terkait masalah kesiapan dari user. Kalau di proyek namanya user atau yang punya rumah atau yang punya hajat. Alhamdulillah kami telah melelang beberapa unit rumah yaitu di Sukorejo. Alhamdulillah di Sukorejo itu kesiapannya itu sekitar 35 juta untuk 1 unit rumah. Alhamdulillah dan kita sudah mempunyai anggaran 35 juta untuk persiapan yang di Grati. Dan alhamdulillah kami telah menghubungi dari DPC Grati bahwasanya dari pihak DPC Grati itu dia itu kesiapannya yaitu 40 juta. Dan alhamdulillah setelah kita koordinasi sama Bapak Ketua bahwasanya untuk menutup supaya kita membangun 2 kan kurang 5 juta, dari 35 juta terus ditambah 40 juta sehingga anggaran yang keluar yaitu 75 juta. Sedangkan kebiasaan kita membangun 70 juta itu cuma 1 unit rumah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah disepakati bahwasanya di Titing sudah membentuk panitia pelaksana lokal dan sudah diresmikan juga. Insya Allah untuk di Grati itu besok akan diresmikan juga dari panitia lokalnya. Dan alhamdulillah setelah kita mediasi rapat di mana caranya, karena kalau dulu anggaran kota banyak Pak, enak kita langsung ono duwike. Lah saiki kota ono kali medhi gak cukup digawean. Nah makanya gimana sistemnya untuk mencapai anggaran tersebut, makanya kita koordinasi di waktu minggu kliwon Mas ya.
waktu rapat minggu kilon, alhamdulillah telah disepakati bahwasanya masing-masing DPD kesiapannya itu 3 juta untuk masing-masing DPD. Alhamdulillah Bang Ilus kali-kali di kurang di. Lek kurang saulan maneh paling butuh 1 juta maneh sik nutup Mas Hadi ya. Mugi-mugi mawon. Alhamdulillah. Masa juta setengah juta nutup alhamdulillah bisa nambahin sing kurang kan ngono Mas Hadi ya. Siap. Alhamdulillah saya rasa terkait masalah rencana program-program juga banyak, dan kami sudah akan merencanakan bahwasanya untuk riba di tahun-tahun yang akan datang mudah-mudahan nggak terlalu soroh lah istilahnya. Kalau kita sudah punya usaha, kalau dari masing-masing DPD, dari masing-masing lintas organisasi mempunyai usaha, saya kira nanti terkait ke depannya sedikit ya nggak gampang narik enggak kan untuk sementara ini titik narik mudah-mudahan Pak Fatah juga mempunyai rintisan. Mati ya. Halo. Alhamdulillah niki dari Ketua ORSID juga dari ORSID sudah mempunyai beberapa gagasan terkait rencana masalah usaha-usaha dari masing-masing organisasi, baik itu lembaga otonom maupun di lembaga-lembaga lainnya. Saya rasa saya tidak perlu memperpanjang kata-kata saya, cukup sekian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Yayasan Pendidikan Sidikia, mangke Bapak saged ini nggih diskusi ya, saged bertanya ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh dari tim pengurus kabupaten berkenaan dengan program-program yang telah disampaikan. Monggo untuk Ketua YBS Cabang Pasuruan Bapak Robin Cahyadi, ketua saya juga. Kali ini kalau kancani jenengan seragami. Monggo atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, warasatul anbiya, wabil khusus dumateng ingkang tansah kawula taati mursyid thariqah siddiqiyah al mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah al Mujtabah, yang kami hormati, kami muliakan segenap para sepuh, bini sepuh, dan juga Dewan Ketahanan. Mungkin ada yang hadir pada saat ini tanpa menyebutkan nama, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati para ketua pengurus organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah multi tingkatan yang hadir pada saat ini, khususnya beliau Ketua DPD ORSID Kabupaten Kota Pasuruan Bapak Abdul Fatah, dan juga di sini hadir Kepala Pelaksana Bilal Berkat Rahmat Allah perwakilan daerah Pasuruan Bapak Nasar. Tapi niki Nasar yang seneng ngene TV niku sing pinter nyanyi dangdut. Nasar niki pinter kayak bangunan, ngamel gedung dan sebagainya ngoten niki. Yang kami hormati pula sebetulnya Bapak Hadi niki di atasan kula nggih bawahan kula cara ngoten cara posisi. Beliau pengurus IPS pusat, beliau Korwil Jawa Timur di salah satu DPW. Nah, dan beliau juga sekretaris kami. Sehingga wis nggih hubungan korat kawin iki. Nek cara dipikir ngoten kaya niku lho. Maratuwaku dadi anakku
tadi adikku dan sebagainya ngoten niku. Nah, sedaya mawon. Dan juga di sini ketua DPC Orsid Bangil, juga ketua YBS Anak Cabang Bangil semua hadir, Bapak Agus juga Bapak Mahfudi dan jajaran kepengurusannya, para bapak sedaya rahimahumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kehadirat Allah Ta'ala, syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi Idul Fitri, kelompok Kausaran Babe, tegese Babe Bangil kali Beji ngoten nggih. Semoga aktivitas kita pada saat ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang kami muliakan, di sini kami sowan dhateng ngarsa dalem panjenengan, niatnya hanya satu, yaitu niat ibadah keimanan dan juga ibadah kemanusiaan. Ibadah keimanannya ya kausaran berdoa bersama. Tapi niki wau kula kari. Berarti mboten luman surat-surate kula, luman pun katut Baqiyati Sholihat niku wau kali niku. Berarti lumayan Mas Kari sih nututi. Dan ibadah kemanusiaannya adalah ya kami silaturahmi datang panjenengan sedaya niki. Karena panjenengan pasti sudah tahu bahwa ciri khas Siddiqiyah itu adalah S3, yaitu silaturahmi, santun dan sedekah. Apabila pada malam ini memang kami belum bisa mewujudkan yang lainnya, nggih menika selain silaturahmi, santun dan sedekahnya, paling tidak kita masih bisa melaksanakan S3 juga. Nggih menika sambang sedulur Siddiqiyah tenggene Bangil niki. Nah, semoga pertemuan kita ini membawa manfaat, karena di samping itu kami juga membawa misi, membawa amanat. Amanat dari mana? Dari hasil musyawarah Fosbos Pasuruan pada akad Kliwon yang kemarin terkait tentang kegiatan-kegiatan Siddiqiyah, khususnya di Lembaga Pendidikan Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Pasuruan. Terus Ingri mangke kami sebetulnya mohon dukungan datang panjenengan sedaya. Langsung saja kami awali yang pertama. Di YPS itu ada beberapa seksi, ada beberapa bidang. Jadi kami melaporkan, kami menginformasikan datang panjenengan sedaya ini sesuai dengan bidang-bidang itu. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Yang bidang pendidikan itu fokus pada pendidikan anak usia dini, atau lembaganya disebut BTG, Bustan Samrodul Qalbi Salim. Nah, dalam waktu dekat ini BTG akan mengadakan diklat BTG program baru fokus bibit takwa, safari, Pancasila dan cinta tanah air. Kapan dilaksanakan? Dilaksanakannya Pak insya Allah nanti pada akad Kliwon tanggal 29 Dzulqa'dah 1944 Hijriah. Tempatnya Pak insya Allah nanti di KSP Tutur yang kemarin untuk PDO niku. Ini mriku efisien Pak, gedungnya murah dan sebagainya. Kita mengambil efisiensinya, sebab kegiatan kita itu mboten kata tapi tidak sedikit ini. Nanti kudu keripik gedang godho ketelok mengatur segala sesuatunya. Nah, harapan kami warga Bangil, pengurus Bangil itu bisa turut serta di dalam diklat itu. Karena apa? Niki mboten khusus damel guru-guru BTK mawon. Karena sebuah pendidikan itu saling ketergantungan. Jadi pendidikan boten saged dititik beratkan kepada lembaga pendidikannya saja. Yang paling penting adalah pendidikan di tingkat keluarga, di rumahnya masing-masing. Rumah sebagai tempat keluarga,
juga membentuk suatu karakter pendidikan. Lembaga pendidikan formal juga menentukan suatu kualitas pendidikan juga. Lingkungan pun juga demikian. Terus kalau berbicara terkait pendidikan itu semua memang harus terlibat. Nek kapan anak itu wajari sing api-api ngene lembaga pendidikannya di tingkat keluarganya sing ngene gegeran sing ngene tukaran. Ya nopo tadi ini. Nah, sehingga di sini lebih fokus. Nanti dalam diklat BTK itu akan diberi tata caranya, diberitahu bagaimana doanya tentang memasukkan bibit takwa kepada anak yang masih usia dini itu, yang jiwanya masih fitrah, yang jiwanya masih suci. Sekali lagi kami berharap warga Siddiqiyah dan pengurusnya juga dipanggil ini untuk menyambut kesempatan ini. Ini terkait pendidikan, Pak. Lanjut ke bidang yang kedua, yaitu Al-Kamilah. Di dalam bidang Al-Kamilah ini ada organisasi tersendiri yang namanya Nizamul Kamilah. Nah, ini perlu kami tanyakan di Bangil, nopo macet, nopo jalan, nopo setengah jalan, setengah macet, layak mutu walayaya, kurang bermutu, krono nggih memang royoan biaya kan ngoten. Terus pundi? Mangke kegiatan-kegiatan Nizamul Kamilah di Bangil ini. Hanya itu kalau nizam ya. Naik lanjut lagi yang ketiga menika bidang dakwah Siddiqiyah. Dakwah Siddiqiyah amanat dari rapat atau musyawarah Kliwon kemarin menetapkan baiatan pokok dan juga bimbingan-bimbingan ini akan difokuskan, ditempatkan di gedung Jamiatul Mudzakirin Pasuruan. Adapun kalau panjenengan semua berminat untuk naik tingkatan baiatan pokok dari Jahar ke Siri, dari Siri ke TR7, dari TR7 ke TR40 atau Fatihah 1, Fatihah 2, panjenengan bisa mendaftarkan diri lewat channel seksi dakwah Siddiqiyah anak cabang Bangil, dikomunikasikan seksi dakwah tingkat YPS cabang Kabupaten Pasuruan yang menikah Bapak Saiful, bisa berkomunikasi di situ. Monggo nanti kalau memang sudah cukup kuotanya akan kami gelar baiatan itu. Seperti itu, Pak, hasil musyawarah yang kemarin. Dan lanjut menikah terkait bidang sosial kemanusiaan atau sosma. Di sini sosma memang penggawean sing ketinggal itu setahun namun kali menjelang Idul Fitri dan juga menangani Idul Kurban. Idul Fitri yang kemarin alhamdulillahirabbil alamin Pasuruan kita melaporkan ke pusat terkait kegiatan zakat fitrah terkumpul 6,5 ton insyaallah. Sekian ya niku. Dan sotakomalnya sekitar 27 juta titik-titik. Alhamdulillah antusiasme dari warga Siddiqiyah Pasuruan dan juga simpatisan-simpatisannya. Karena kalau melihat grafiknya ngene daerah-daerah lintun itu kata sing turun, Pak. Tapi Pasuruan alhamdulillah naik 5%. Lumayan 5% itu. Daripada turunnya ada yang 16% dan lain sebagainya. Itu terkait zakat fitrah yang perlu bisa kami laporkan. Dan sekarang menjelang Idul Adha kurang 1 bulan. Berdasarkan amanat dari Ahad Kliwonan kemarin yang biasanya setiap tahun kita mengadakan prosesi kurban itu di kediaman beliau almarhum Bapak Khalifah Ghazali. Nah, tahun ini sesuai dengan kesepakatan itu digilir, Pak. Karena apa? Karena dari dulu itu panitia di sana itu sudah keberatan, Nah, pada kesempatan ini kula pun mboten enten malih sing kula curhati, beliaunya sudah mangkat. Akhirnya daripada ini menjadi kegiatan gentayangan nggak punya tempat, akhirnya ya itu tadi
disepakati sesuai dengan musyawarah keliling. Nah, dalam rangka keliling ini mboten tingkat setiap anak cabang atau DPC, tapi setiap Korda. Padahal di Pasuruan ada 4 Korda, Korda Timur, Korda Barat, Korda Tengah, dan Korda Selatan. Termasuk Banyel ini tumut Korda Tengah. Nah, di Kopiok sing ketiban campur Korda Timur. Alhamdulillah, tadi malam kita bermusyawarah untuk menyusun kepanitiaan itu. Terus niki kula bawon dalu Pak, cara dalang bendina tanggapan. Bendalu keliling ijir kacang tenggane pos-pos Kausaran, dan tadi malam itu kami bermusyawarah di Grati. Dan di situ telah mendapatkan kesepakatan nguling di mana Pak, insya Allah ditempatkan di kediaman beliau Khalifah Siddiqiyah Bapak Syamsul Arifin. Nah, adapun wasiat dari almarhum Bapak Khalifah Ghazali itu sakjane koyok kurban iki nek iso setiap anak cabang nek wis mampu istiqomah tiap tahun mengadakan sendiri-sendiri. Nah, terus harapan beliau itu kados zakat nih lho Pak. Setiap anak cabang itu mengadakan sendiri-sendiri. Tapi untuk sementara apabila memang belum mampu, maka wis gak apa-apa urunono ae untuk tukokno wedhus utawa sapi nek cukup. Nah, itu digawe kurbane warga Siddiqiyah Pasuruan. Seperti itulah. Ini nanti setelah Awan cetat mana? alhamdulillah direwangi kali sedikit. Tutup ini Pak. Nah, ini tutup kurban. Sehingga ini nanti kami dari YPS Cabang Pasuruan akan memberikan surat pemberitahuan sekaligus sirkuler di masing-masing anak cabang. Nah, adapun untuk pengisiannya monggo sesuai dengan kemampuan dan kesadaran masing-masing. Akan tetapi kami tetap berharap agar kegiatan agenda ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh warga Siddiqiyah Pasuruan dan juga tidak luput nggih menika dari anak cabang Bangil menika. Mungkin itu dari Sosma. Lanjut lagi tenggene bidang usaha wisata. Terkait usaha, alhamdulillahirobbilalamin, usahane YPS Cabang Pasuruan niki nggak ada pabrik, Pak. Nek Pak Sekretaris dari Semerat, kula paringi Semerat pabrik tas. Tapi tas jagat. Nah, kemarin distribusi tas jagat mendapatkan sisa keuntungan Rp500.000. Alhamdulillah itu sudah masuk ke kas YPS dan itu nantinya juga kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan Siddiqiyah di Pasuruan ini, terutama yang menjelang niki menika di klub BTG untuk ini subsidi lah ke situ. Nanti dari kita oleh kita ya untuk kita seperti itu. Adapun untuk wisata ini Pak, insya Allah di kesempatan yang akan datang ini akan kita bahas. Sebab selama pandemi memang wisata kita off-kan, belum memungkinkan. Lah sekarang kalau memang kita memungkinkan, Pak, insya Allah akan kita musyawarahkan untuk membuka kembali kegiatan-kegiatan itu. Seperti itu Pak, kegiatan-kegiatan di YPS, dan mohon dukungannya, sekali lagi mohon dukungannya kepada segenap warga Siddiqiyah khususnya di Bangil ini. Untuk selanjutnya mangke wau sampun disebutkan oleh moderator atau pembawa acara Bapak Hadi pring ori parimono, nek ono sing gak ngerti ya takono kan ngoten. Tapi untuk sementara kami kembalikan kepada Bapak Hadi nanti. Dari YPS itu yang bisa kami sampaikan, dan bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam kami menyampaikan unggahan program-program YPS ini, kami mohon untuk dimaafkan karena ini eventnya juga event nopo niki silaturahmi riayan di akhir
bulan, sehingga kami atas nama pribadi maupun atas nama kelembagaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Apabila di dalam kami menjalankan tugas-tugas kelembagaan dan maupun pribadi ada suatu kesalahan, ada suatu kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wakhiran, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin lengkap ya, dari Bapak Ketua DPD, dari tim pelaksana, Ketua Pelaksana Dilal Berkat Rahmat Allah, dan dari Yayasan Pendidikan Sidikiyah. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, niku wau baik dari Ketua Pelaksana maupun dari Ketua YBS cabang niku wau tanglet. Niku wau tanglet nggih. Ngijin kita nggih sampean jawab. Nah, sing jawab niku lek sing bertanya tadi dari tim pelaksana ya, Ketua DPC Orsid sing jawab nggih. Lek yang bertanya dari YBS tadi tentang apa? Nidhoful Kamila ya, dan apa? PTQ dan sebagainya, itu yang jawab nanti Ketua YBS Ancam. Nah, untuk hal tersebut niki sinten riyen? Ketua Orsid dulu apa YBS dulu? Harus di kabeh. Oh ya, harus dijawab satu-satu kan, beda ini dari tim pelaksana menanyakan gitu tentang apa? Oke, monggo Pak Agus dulu. Takon apa mau? Takon tanggap, takon tak nasar, takon nopo. Kayak Ketua DPC Bangil berusaha semaksimal mungkin bisa di atas yang ditentukan. Amin. Oke, masuk ketuanya. Nak coba DPS. Terkait itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kebetulan sebagai Ketua DPS Anak Cabang Bangil mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ketua DPS Cabang Pasuruan. Yang pertama, menjawab tentang Nidhoful Kamila. Untuk masalah Nidhoful Kamila di Bangil ada yang punya dan juga belum ada yang punya. Dan yang saya jawab, untuk pelaksanaan kegiatan Nidhoful, masalah untuk pelatihan apa untuk sosialisasi memang belum lancar. Jadi memang kami terus terang sebagai pengurus Bangil kurang mensosialisasikan masalah Nidhoful karena mungkin keterbatasan kemampuan kami. Dulu memang ada Ketua Nidhoful Kamila, ini ku Bapak Hamid, beliau sedang sakit dan gini sewu keadaannya belum bisa berjalan, ingin stroke. Jadi untuk sementara ini untuk kepengurusan Nidhoful Kamila memang dipanggil kurang maksimal. Jadi belum ada pelatihan. Ya nggak ada pelatihan, nggak ada sosialisasi. Terus yang dipertanyakan warga Bangil, yang dikhawatirkan itu kalau ada ingin sewu, ini manusia umur betul-betul ada, dikhawatirkan ada warga Bangil yang meninggal. Seperti kemarin ada kejadian warga Bangil, mungkin kurang informasi atau miskomunikasi kalian warga. Jadi ada salah satu warga Bangil kemarin yang meninggal, nggak sampai
dibungkus kami. Jadi kalau menurut Bapak Khalifah Supegelong ya, sebenarnya kalau warga ada salah satu warga yang meninggal dunia, warga Sidiki ya Mas kami meninggal dunia, kalau nggak sampai ke buntel kami lah didenda apa? Warga didenda kausaran 40 hari dan Bangil terus terang nggak melaksanakan. Jadi utang denda. Jadi ini mawon masalah kamilah. Terus masalah untuk pendidikan PTG lah. Memang kami terus terang antara DPS Bangil dan di PTG kira komunikasi. Jadi kita pun warga Bangil akhirnya menyupport karena selama ini belum ada laporan-laporan yang masuk ke DPS baik kepada kami pribadi maupun kepada pengurus ketika kami pribadi sebagai ketua. Memang selama ini belum menerima laporan-laporan tentang PTG. Ini terus lagi. Jadi makanya niku wau selama ini warga mempertanyakan ada kesulitan apa kita tuh nggak tahu gitu. Ya, komunikasinya kurang komunikasi. Jadi masalah ada pembangunan PTG, tahu-tahunya ada. Kami diberitahunya tahu-tahu ada pra pembangunan banyak. Jadi selama ini kami antara pengurus DPS dan PTG Bangil miskomunikasi. Nah, itu sing kami minta bagaimana caranya minta bantuan dari pengurus cabang, bagaimana caranya PTG dan pengurus DPS ini sakit komunikasi dengan baik. Yang mawon masalah kamilah dan pendidikan dari kami sebagai pengurus DPS anak cabang Bangil mengucapkan terima kasih, dan apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan di bawah Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitra dan kurban dari Fitra dan kurban. Kita dari PTG apa ya? Fitra sudah. Yo, kari lapor kan Fitra. Sudah. Sudah dilaporkan. Sudah terlapor. Sudah terlapor tapi laporan si nyata terus dong. Alhamdulillah ya. Ini sebelum ya. Masalah satu nanti Pak. Monggo ini. Pak Munib dipanggil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Bangil alhamdulillah untuk zakat fitrah yang kemarin itu sudah mendistribusikan beras 6 kiloan satu paket, terus plus uang 50.000. 100. Kali kan. Nah ini apa? Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Uang 100.000 sejumlah 45 paket, jadi sekitar 4.500.000. Dan untuk setiap bulannya alhamdulillah juga kita bisa mendistribusikan setiap bulan 35 paket.
dan satu paket 5 kilogram beras. Dan selama ini gak ada gak ada stabil lah. Beberapa tahun insya Allah mulai tahun 2002 meningkat. Tapi untuk 2 bulan mungkin agak menurun sedikit lah. Ya itu saja dari saya sebagai masalah laporan kan perlu laporan. Dulu kan laporan yang kita oh iya, gini di Bangil itu kesulitannya laporan. Kita kan selama ini untuk interbangil sendiri. Dan saya pernah waktu ketua Pak Puji, Pak saya minta data yang resmi untuk laporan ke cabang atau ke pusat. Dan selama ini gak ada jawaban. Jadi untuk yang baru Pak Nizar Pak Nazar ya itu permintaan Bangil. Gimana caranya ada format laporan yang resmi supaya enak lah, gak berarti nanti tahu perkembangannya supaya dilihat dari bulan ke bulan. Dulu kan waktu ada almarhum Pak Yasa, saya itu laporannya ikut Pak Yasa. Cuma bukan atas nama Bangil, atas nama Pasuruan. Nanti Pak Yasa per tiap semester itu 6 bulan sekali lah ya. Itu Pak Yasa dirose laporan kan bisa. Jadi kami laporan ini tuntut Pak Yasa. Jadi Pak Yasa ngelaporakan atas nama Pasuruan. Nah setelah Pak Yasa sedro BRI niki laporan ini macet laporan yang pusat. Maksudnya kami laporan ini supaya kesannya mendalia, terorganisir. Ya mungkin itu saja dari saya sebagai orang yang dikuasai untuk mendistribusikan Dibra di Bangil. Demikian laporan saya dan keluhan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kuasai. Baik, sebelum kami kembalikan ke tim ya untuk menanggapi laporan dari ketua dan para ketua dari Bangil tadi, ini izin ya saya yang tanya ya. Nomor 1 ya kepada ketua pelaksana, apakah 3 daerah yang sudah disebut tadi, Betiting, Sukorejo, kemudian Grati itu desanya mana? Plososari Grati, kemudian yang Bojentrek desanya apa? Desa Bojentrek. Nah 3 daerah tersebut atau kecamatan tersebut apakah sudah fix akan kita bangun untuk tahun ini? Ya. 2 yang fix. Ya nanti dijawab ya nanti ya. Itu pertanyaannya ya. Kemudian kaitan Pak Ketua ini, apakah yang PDO kemarin itu sertifikatnya sudah keluar? Oh sampai keluar ya, apa sudah bisa disampaikan? Oh belum. Untuk yang ketua, yang ketua sudah. Ya nanti dijawab ya. Kemudian untuk ini ya, yang ini untuk ketua saya sendiri, masa sekretaris saya tentang ini Pak ya. Surat yang nanti saya buat untuk warga sendiri itu kriterianya kan ada 2 ya. Utamanya kan untuk guru-guru BPK. Terus yang keduanya untuk semua pengurus ya. Terus apakah nilai 60 itu berlaku untuk pengurus dan guru BPK ataukah untuk pengurus saja yang mau ikut diklat ya. Itu terus apalagi tadi untuk saya tambahkan untuk ini Nidomul Kamilah ya. Sebetulnya secara mayoritas Bangil itu sudah punya semua perangkatnya. Namun
kepengurusannya kan seperti disampaikan tadi, kan beliau sedang sakit Pak Hamid. Terus untuk apa itu pergantian kepengurusan itu Kamila yang baru belum kita buat sih memang. Harapan kami memang dari tim YBS Cabang Pasuruan ini bisa ada sosialisasi kayak yang di Pojetra itu loh. Di sini nanti ke. Iya Pak Ketua ya, bisa ke. Nah, ada sosialisasi. Yang kami harapkan memang itu. Oke, supaya ini apa mengenang kembali pelaku dilatih tuh nggak pernah di ini gitu. Saya kira nanti mungkin dari bapak-bapak yang lain bisa tanya ya. Untuk sementara ini saya kembalikan dulu ke tim ya untuk menanggapi apa laporan dari para ketua dari Bangil dulu. Monggo dari Pak Ketua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah PDU kemarin itu memang yang sertifikat atau apa itu sertifikasi itu ya? Materi memang kemarin itu bukan subsidi ya, kita memang memberikan sertifikat itu memang secara gratis ke pengurus yang ketua DPC itu memang kita gratis Pak. Untuk karena apa pada waktu itu kita memang mengajukan 23 sertifikasi karena dari 18 DPC dan 5 ketua lembaga untut. Jadi ada 23 itu kita memang kontribusi dulu. Untuk lainnya memang kita belum apa itu Pak, belum keluar Pak untuk masalah ini. Itu mungkin Pak terkait masalah PDU. Itu aja Pak. Oke, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas saran yang diberikan kepada Ketua Tibra dari Kecamatan Bangil. Dan terkait pertanyaan Mas Hadi, apakah sudah fit pembangunan di 2 tempat itu? 3, sebetulnya yang mengajukan 3, cuma yang mengajukan 4. Cuma di Paspor, di Pasuruan Kota itu terkait legalitasnya, nah itu masih terbagi 3 ahli waris. Yang di Pojetre itu terkait masalah itu apa itu ketua DPC-nya masih belum siap untuk tahun ini, mungkin tahun depan. Makanya kita sepakati terkait masalah itu yang siap adalah dari DPC Sukorejo, yang siap dari ketua DPC Sukorejo, dan yang siap lagi di DPC Grati. Makanya kita sepakati diusahakan, waktu itu masih anggaran 70 juta 1 unit. Setelah kita koordinasi sama, kita nggak bisa waktu itu memutuskan 1 unit rumah 2 unit rumah karena belum ada keputusan dari pihak Sukorejo. Setelah kita konfirmasi data ke Sukorejo, terus kita bentuk panitia lokal. Setelah kita ketuanya lokal, ketuanya sendiri, ketua DPC-nya sanggup 35 juta. Terkait masalah laporan tetap kita laporkan secara tertulis, secara pengeluaran. Nanti insya Allah akan terbuka, baik pengeluaran apapun nanti di-share di Lem 10 dan di pengurus DPC. Mudah-mudahan pengurus-pengurus yang baru dan yang muda-muda, aku tos itu soalnya itu banyak yang menguasai IT, dan mudah-mudahan tetap kita perlu terbuka, baik pengeluaran sekecil apapun, soalnya uang itu duit sewa rawan wedi. Makanya untuk kelanjutannya mudah-mudahan bisa amanah dan bisa terbuka untuk semua warga Sidikiyah di Kabupaten Pasuruan. Dan selanjutnya yaitu kami setelah kita sepakat di
Sukoharjo itu minta 35, kita koordinasi sama Bapak Ketua OSIS-nya dan pos-posnya, dan alhamdulillah disepakati 3 unit rumah. Karena apa? Karena kita cuma menambah 5 juta 2 unit rumah. 2 unit rumah. Karena apa? Karena kita cuma menambah anggaran untuk 170 juta. Lah kita menambah 5 juta membangun 2 unit rumah, karena di Ngerati itu siap untuk 40 juta, makanya anggarannya sekitar 75 juta untuk 2 unit rumah gitu. Terkait masalah laporan Dibra ya, laporan Dibra, terus terang Pak, di tempat saya juga nyantuni Pak. Jadi di tempat saya itu rutin per bulan sekian orang, sekitar 7 orang. Kalau dulu itu pernah sampai 14 orang, karena sudah meninggal dan warganya agak surut. Nah itu akhirnya turun jadi 4. Jadi 4, terus setelah itu mati beberapa bulan setelah, terus karena organisasinya jadi waktu itu mati Pak. Dan akhirnya setelah saya diangkat jadi ketua DPC di Kempol, kita hidupkan lagi organisasinya, dan alhamdulillah kita sudah ada kasnya, juga ada ngantuni 7 orang di Kempol itu per bulan. Karena anggotanya cuma 7 rumah, 7 keluarga, 7 kakak. Nah, 7 kakak itu kalau kau saran 14, 15 gitu, cuma gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya juga menjalankan kausaran, dan ini merupakan masukan. Apakah nanti POM itu berupa per bulan atau per semester? Per bulan gitu. Jadi per bulan kita membuatkan form, baik itu masing-masing divisi yang menyantuni gitu Pak ya. Oh, dari form-formnya itu nanti dari DPC, dari DPD gitu. Oh, siap tambah lagi terus nih. Oh, siap. Nah ini aku pakai ini berasa makin, alhamdulillah. Arek nono Pak, pinter-pinter. Sing kula tok sing goblok sih ya. Saya rasa dari kita sama tenawon, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas atensi dan tanggapan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program-programnya YPS. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ketua YPS Anak Cabang Bapak Mahfudi telah melaporkan kegiatan BTK, hubungan antara pengurus YPS Anak Cabang Bangil dengan pihak BTK terjadi miskomunikasi. Nah ini memang tugas kami Pak. Kami terima, insya Allah akan kami hubungkan, akan kami komunikasikan dengan pihak BTK yang berada di dalam naungan YPS Anak Cabang Bangil yang berdiri di Desa Sumur Gemuling. Ya, insya Allah itu mangke kami komunikasikan kembali. Untuk materi, cek. Alhamdulillah. Cek. Materi buat. Terkait pertanyaan dari Bapak Adi tentang kegiatan di klub BTK yang akan datang, bagaimana sistemnya, begini kalau ceriosi, karena ini sebelumnya kita juga sudah musyawarah, bagaimana untuk guru-guru BTK. Guru-guru BTK tetap dikenakan kontribusi sebesar apa? Sebesar harga untuk mengambil sertifikat 15.000. Itu pun dari guru-guru BTK sudah dikoordinir, sudah dikelola, artinya sudah ditangani, ditutup oleh lembaga BTK sendiri. Jadi punya kas
BTG itu. Nah itu untuk mengcover pelatihan, kontribusi pelatihan ini. Adapun untuk pengurus dan juga warga yang ingin mengikuti diklat itu dikenakan kontribusi Rp60.000, karena di situ nanti ya butuh untuk kebersihannya gedung, konsumsi, juga apa itu administrasi dan lain sebagainya, tupit dan sebagainya. Itulah, dan juga nanti mendapatkan sertifikat keikutsertaan diklat BTG itu sendiri sebagai tanda telah mengikuti. Dari itulah sehingga setiap peserta baik itu pengurus maupun warga selain guru-guru BTG dikenakan Rp60.000. Nonton Mas Rabi. Dan selanjutnya Kamilah. Ya alhamdulillah kita mendapatkan laporan dan juga pertanyaan terkait hal Kamilah. Niki kula tak cerita sekedap. Jadi memang memang menjemukan ngeten niki. Wow sedinten langsung napa niki beraktivitas sakniki kari istirahate dijak begadang kados ngeten. Dadi nggih pun monggo sing rokokan disumet rokoke, diseruput kopine, sing mboten rokokan mboten ngopi nggih pijit-pijitan kali turu-turu, sing penting dirungokno. Masuk informasi ini. Kami mengilustrasikan ngeten. Kamilah itu mulai dikenalkan oleh Syekh Mursyid tahun 1991, ditandai dengan surat seruan yang tertulis tahunnya di situ. Selajeng di situ hanya membahas masalah apa itu Kamilah. Ya Kamilah itu perangkat seperti kafan itu. Ada kain kafannya, ada minyaknya, ada kapur barusnya, dan juga buku petunjuk, sarung tangan. Ya, cukup itu. Disempurnakan lagi oleh beliau tahun 1994 sebagai penyempurna 1991 seruan 91 itu. Di situ beliau sudah menyebutkan Kamilah, Nidhomul Kamilah, pelatihan atau bisa dikatakan pembinaan Kamilah. Nah, 3 dasar ini adalah bagian yang tidak bisa dipisah-pisah. Berarti nek pun nggak ada Kamilah, kok mboten tumut nidhome organisasine. Nah niku mungkin nek wayahe butuh. Sinten sing ngrumat? Wong sewaktu kita butuh, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kita sudah tidak bisa berkomunikasi apa-apa. Sehingga di situ kita membutuhkan organisasi sing ngurusi diri kita sewaktu kita membutuhkan. Pun juga demikian, ikut nidhomnya, tidak punya kamilahnya. Medianya apa? Kan punya Kamilah, ikut nidhomnya, tapi tidak pernah pembinaan, tidak pernah pelatihan. Nggih ngoten akhire. Enten Rekan Dulur Sidikiyah meninggal dunia, grutuk-grutuk organisasi ini jalan ya. Tapi dari Semerat Tata Cara niki ya apa iki? Dibungkus ya wis sih, katanya kayak lontong kesuwen, mergo gak sing ngeruh. Nah, sehingga 3 itu adalah bagian yang tidak bisa dipisah-pisah. Seperti contoh, Pak, mobil ada rodanya, ada mesinnya, enten setir, itu adalah bagian. Sehingga kalau tidak ada salah satu itu, ya jelas tidak berfungsi. Tapi kalau spion, kaca, plat nomor itu adalah sebagian. Jadi sebagian walaupun tidak ada, tidak apa-apa. Jadi maksudnya nopo, kalau sudah memiliki Kamilah, nidhomnya dihidupkan. Untuk apa nidhomnya? Organisasinya, perkumpulannya, untuk bisa mengakses pembinaan atau pelatihan. Nah, sehingga di situ sempurna, sewaktu-waktu dibutuhkan langsung bisa paham action untuk melaksanakannya. Alhamdulillah kalau memang dulur-dulur Bangil niki berkenan untuk sosialisasi pembinaan Nidhomul Kamilah, bisa menghubungi koordinator Nidhomul Kamilah Bapak Kusyanto. Beliau selalu siap dan kami pun selalu siap untuk mendampingi. Karena
YBS itu adalah penanggung jawabnya Al-Kamilah, sedangkan Nizamul Kamilah itu adalah pelaksananya yang melaksanakan program-program Al-Kamilah. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin ada lagi yang tercecer terkait masalah utangi apa jenenge yang dikubur. Oh, kalau terkait informasi ini mungkin hukum adat, hukum tradisi saya belum pernah mendengar. Kalau sudah tidak nopo niki memakai Kamilah Kausaran 40 itu hubungan ikatan emosional. Jadi keutamaan hanya itu mungkin. Gini terkait masalah Kamilah, saya juga ada pengurusnya terkait masalah Kamilah. Ini saya juga pertanyaan sama dari IBS juga. Soalnya dulu saya pernah juga ada yang mempunyai Kamilah tapi tidak dikubur dengan Kamilah. Lah itu baru didenda kalau seingat saya. Kalau enggak mempunyai Kamilah masih orang Sidikiyah, enggak mempunyai kajian, enggak punya Kamilah baru enggak sesuai dengan hukum adat. Soalnya saya dulu pernah ditegur juga waktu wafatnya ponakannya Mas Udin. Nah, itu loh sudah punya Kamilah, sudah punya. Nah, kamu harus nebus. Nah, itu pernah gitu. Sinten jengengen. Sinten jeng merintah. Dulu kalau nggak salah ada yang merintah. Terus dasarnya dari mana? Oh iya, kok ada Cukup, yang merintah itu. Kalau yang punya Kamilah itu tidak dikubur dengan Kamilah, kita tebus organisasinya menebus dengan Kamilah dengan Kausaran 40 hari. Itu dari waktu itu saya gak salah sowan Pak Yai ketemu sama siapa, lah baru dia ngomong. Oh, belum, gak secara langsung Pak. Nggak secara resmi enggak, tapi dia baru ngomong gitu. Kula jawab Bapak Nasar pertanyaannya. Kalau kita ingin menjalankan aturan Al-Kamilah, aturan Nizamul Kamilah itu sudah ada panduan Kamilahnya yang pernah saya sampaikan ke jenengan. Nah, kalau di situ tidak ada ya tidak ada. Ya itulah pakemnya, Pak. Di panduan itu. Loh, bukan maksudnya kok nebus itu, Pak. Lah, ada apa enggak di buku panduan itu? Iya. Kalau memang tidak ada berarti itu bukan suatu kewajiban. Itu adalah suatu ikatan emosional kita. Apabila ada saudara, ini kuau lho. Napa niku tugasnya Nizamul Kamilah iku apa sih? Kan ngoten, tugasnya Nizamul Kamilah itu diantaranya adalah untuk mengkoordinir sebelum kita meninggal dunia. Kegiatan-kegiatan kita. Kegiatannya Nizamul Kamilah itu tidak lepas dari surat wal asri. Amil sholika tawasobil hak tawasobil sob. Itu tugas Nizamul Kamilah untuk mempersiapkan bagaimana kita nanti menghadap kepada Ilahi Rabbi. Seperti Kausaran ini. Ini juga nizam persiapan sebelum kita wafat. Terus tugas Nizamul Kamilah adalah menuntun dulure pada sidikiyane menjelang wafat seperti mentalkin dan sebagainya dan merawat waktu wafat, mensucikan, memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Itu tugas Nizamul Kamilah. Setelah itu apakah selesai? Tidak, ada lagi mendoakan. Nah, bagaimana mendoakan? Ya bisa Kausaran 7 malam berturut-turut, 40 malam berturut-turut dan sebagainya, atau bahkan bisa Fidaul Kubro maupun Fidaul Asghar. Seperti itu aturan yang ada. Jadi ini mboten nyempal. Informasi tambahan tapi sumber informasinya belum jelas. Itu perlu disampaikan lebih lagi. Aturan baku itu memang sudah ada di panduan. Mungkin Bangil pun belum kami beri. Nanti bisa ke Pak Kusyanto. Itu nanti dulu kami keliling setiap anak cabang kami berikan panduan itu satu persatu untuk mengelola organisasi Nizamul Kamilah itu. Seperti itu, nggih. Matur nuwun. Ada lagi? Bapak sing nun jauh di sana wonten pertanyaan ta?